Kekacauan di Iran sampai saat ini masih memanas. Bahkan, korban jiwa terus meningkat sampai, beberapa negara-negara lain itu ikut campur dalam hal, untuk mendamaikan maupun menambah kekisruhan di Iran. Oke, kali ini saya sudah, eee, duduk di sebelah kawan saya. Kita disclaimer dulu, kita di sini bukan aktivis, ya, kita bukan juga praktisi, juga bukan. Kita hanya suara bising di tengah-tengah kebisingan, kurang lebih seperti itu. Artinya kita hanya sebagai rakyat biasa yang ingin mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di, luar sana. Di sini saya udah ada, kawan saya, kita akan membahas ini, kita diskusi, kita pelajari apa yang sebenarnya sedang terjadi dan implikasinya apa untuk kita dan kenapa kita harus tahu, kita harus membuka diri untuk informasi yang sejenis seperti ini. Langsung aja, gimana Bro kabarnya? Sehat, Sehat ya? Eee, Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mungkin nggak usah saya ya, gua aja mungkin ya, oke, biar keren. biar lebih akrab ya. Seperti yang udah gua bahas di, awal tadi, kekacauan di Iran ini, semakin memanas ya, beredar di media sosial itu segala macam kan. Lu kan lumayan aktif ya untuk, mempelajari hal-hal kayak gini di media sosial ya? Ya, cuma di media sosial aja kita kan ngelihat bahwa Iya, ya artinya update gitu ya, yang update update bisa dikatakan ya dari apa yang disampaikan oleh media-media yang enggak. kredibel ya pastinya ya. Kira-kira kalau untuk kita nih, saya nih, gua lah sebagai orang awam, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Iran? Secara simpelnya sebenarnya ada apa gitu? Kalau simpelnya gini, Bang. Jadi ketika Iran dia akan memproduksi nuklir, Mhm. itu sudah awal pemicu dari semuanya. Sudah ada Belum bibitnya ya? iya, udah bibitnya. Ketika selain Amerika ada yang mau buat nuklir itu udah pasti. Semuanya Udah pasti maksudnya? udah pasti ada bibit-bibit akan terjadi kisruh. Oh gitu. Berarti ini kuat kaitannya dengan, negara lain ya, terutama Amerika ya? Oh iya, itu salah satu faktor utama kalau di dalam, kisruh Iran ini ya. Apalagi kalau sekarang kan lagi ngeri bener nih, dia sampai kabarnya yang demo demo itu 20 orang yang meninggal kan, belum yang luka Iya iya kita iya. nggak tahu. Belum lagi yang ditangkep kan, Iya ditarik yang oh, ditahan, heeh. terus emang susah sih Bang kalau ngelihat dari sistem pemerintahan Iran ini juga emang sulit benar karena dia menganut sistem teokrasi mutlak. Demokrasi mutlak. Heeh, Oh, iya iya iya. jadi semuanya itu ditentukan oleh ulama, Pemuka agamanya ya, agama. dan di sana itu kan katanya memang markasnya Syiah ya, di sana ya? Iya semua, Iya iya, mutlak Syiah, Syiah ya. mhm. Nah, dari teokrasi agama tadi Bang, yang bikinnya tambah ruwet itu, jadi pemerintah itu di bawahnya dari ulama. Oh berarti pemerintah itu dia nggak berkuasa ya berarti ya? Yang berkuasa justru dalam tanda kutip, yang berkuasa justru para ulama ya? Ya Pemerintah adanya di bawah ulama itu? karena dia kan mengandung sistem wali al-fatih. Jadi wali al-fatih itu kontrol kontrol sepenuhnya itu, berdasarkan agama Bang, Dasar agama, oke. berdasarkan agama. Jadi kalau sebenarnya nggak ada ngaruhnya buat Iran ketika masyarakat demo, kalau sesuai menurut teori yang dianut dia, Oke. teokratis mutlak. Teokratis mutlak itu kan kita itu negara itu sama dengan agama, Oke. hukum negara
itu adalah hukum Tuhan. Sedangkan kritik itu pembangkangan iman, kalau dari sistem yang dianut mereka. Berarti menurut mereka, kritik itu sama aja mengkritik agama, Iya, karena kan mengkritik Tuhan berarti kan yang di menurut atas, mereka? ya yang menjalankan pemerintahan ini kan si ulama tadi, Iya iya ulama besarnya Iran, kan gitu. iya iya. Artinya yang punya keputusan untuk menentukan segala macam yang ada di negara itu berdasarkan keputusan dari ulama itu tadi? Iya, pemerintah hanya catat-mencatat, Oh gitu, berarti catat-mencatat. dia hanya sebagai administratif aja ya? Betul, Walaupun dia punya presiden, tapi yang berkuasa bukan presiden, presiden ada atasan lagi berarti ya? nah, lebih lebih mencengangkan lagi, Bang, kalau kita dari teori mereka, mereka yang dia orang anut itu, eee, militer itu di atasnya pemerintahan. Jadi ketika militer mau, Berarti militer ya membawahi seorang presidennya berarti? iya, jadi si militer ini tinggal mungkin yang dia ini, yang misalnya dia akan ada terjadi sesuatu yang dilakuin di militer itu laporannya ke ulama tadi, dalam tanda kurung ya, Iya. sebenarnya ada bahasa yang tepat itu. Berarti Selain memang, pemerintah di sini dalam, konteks presiden, mhm, berarti hanya menerima perintah ya menerima perintah, menerima perintah dari bahkan di bawah, bukan memerintah berarti? iya, Berarti seharusnya namanya bukan pemerintah ya? iya, bahkan dia itu di bawah dari pemerintah, itu di bawah dari militer. Kan kalau kita kan Iya militer itu ada namanya, eee, di bawah pemerintah ada lagi. iya, Oke, jadi di bawah pemerintah itu kalau kita kan ada menteri pertahanan. oke, iya iya. Kalau dia nggak, dia terhubungnya langsung, si apa, si militer ini terhubungnya langsung ke tadi, ulama tadi. Iya, Jadi ketika mereka kemarin itu terjadi sesuatu, eee, Israel ada keributan sama Palestina, menurut hukum Islam harus membantu saudaranya yang muslim, iya, ya. Itu nggak perlu, si militer nggak perlu banget laporan ke pemerintah. pemerintah. Harusnya kan ada laporan tuh, Bang. "Wih, sistem perekonomian kita kalau kira-kira kita senggolan sama si Amerika ini bahaya nggak nih?" Ya kan? Iya 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 iya. Kayak mana, apa, perdagangan kita, kerjasama internasional kita. Nah, tapi kalau kita langsung ke ulama, ya kan, ya udah kita bantu aja, bantu. Nah, akhirnya kan gesekannya kan yang terjadi seperti ini. Berarti kan begini Bang, itu, eee, ulama yang memutuskan, berarti kan ulama yang ya, menjalankan pemerintahan ya? Secara bahasa berarti, ulama yang menjalankan pemerintahan. Heeh. Di sini berarti seharusnya ada perubahan ini mungkin ya. Ini kan unik juga ya, sistem pemerintahnya kan unik unik Kalau kalau kita orang Indonesia kita susah ya, ini unik unik ini baru ini. unik banget. Jadi seharusnya, setahu saya ya, ulama itu bukan memerintah ya, Mhm, ulama itu justru lawannya umaroh, lawannya pemimpin. Tapi di sini ketika ulama mhm. menjadi seorang umaroh itu unik gitu loh, belum ada sejarahnya. Mungkin ya itu salah satu indikasi juga sih kenapa, kan Terjadi keributan. kekacauan terus kan. Nah, terus gini Bang, itu mengenai itu mungkin kritisi kita ya terhadap sistem pemerintahannya ya. Terus kalau, kita langsung masuk nih, apa sih yang bikin kerusuhan tuh penyebab awalnya tuh sebenarnya apa? Kerusuhan di masyarakat ini ya, Sekarang ini ya yang ya terjadi, sekarang ini. penyebabnya itu apa? Kan pasti akan ada sebabnya ya? Ya itu tadi, Bang, ketika gesekan yang terjadi antara si Amerika dengan Iran, Hmm? Amerika ini punya kuasa loh, Bang, untuk menghentikan perdagangan, Amerika, ya 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 ya, paham kan? Amerika ya. Nah, sedangkan si Iran ini
cuman punya sumber daya minyak itulah, Oke. iya kan? Oke, negara-negara NATO teman-teman gua kata Eropa kan, Mhm. "Lu lu orang nggak usah beli minyak sama Iran." Iya. Terus? Apa yang terjadi? Iran kesulitan. Enggak, sebenarnya yang membuat Amerika, sampai melakukan itu, artinya melakukan embargo terhadap Iran itu sebenarnya kenapa sih? Amerika tuh mau apa dari Iran? Salah Iran ke Amerika itu sebenarnya apa? Ya karena kan mereka itu kan mendukung mati-matian Israel, Bang, Oh, iya 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 iya. ketemunya. Iya, itu salah satu indikasinya ya. Ya. Udah nggak bisa dipungkiri. Terus gini, Bang, itu kan secara penyebab dari mungkin bisa dibilang penyebab eksternal ya, Mhm, menyebabkan itu boleh ya. boleh Nah, boleh. penyebab penyebab secara langsung terhadap masyarakat itu, yang bikin akhirnya turun ke jalan sampai, saya pernah sedikit baca itu, para pedagang itu secara masif, secara Mhm, besar-besaran tutup toko, turun ke jalan, demo. Nah, yang menyebabkan itu dan apa sih yang, apa namanya, yang mereka mau tuh apa? Dari pemerintah tuh apa sebenarnya yang mereka mau? ya kan akibat dari perdagangan minyak Iran yang sulit, akhirnya mereka main colong-colongan, jual secara gelap, itu kan akhirnya valuta asing mereka itu kalah, Bang. Oke, Nah, akhirnya inflasi. inflasi ya Ya berarti ya? inflasi, kesulitan mereka. Kabarnya sih 200.000% Penurunan inflasi. nilai mata uangnya ya? Jadi kalau $1 itu nilainya 0,000 Iya kabar yang iya iya, trader kan. pokoknya artinya uang mereka nggak ada harganya gitu Jadi ya? kalau lo orang beli apa, permen yang tadinya harusnya cukup segini, permen aja nggak cukup gitu. Iya iya. Itu ini ya, efeknya mungkin mirip-mirip sama ini ya, sama negara yang kalah perang. Ya udah Iya, termasuk iya iya, kata lebih kita. parah ya. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara Iran sama Amerika ini, sebenarnya Amerika ini udah jauh Bang masuk. Sudah terlalu jauh ikut campur gitu. Udah jauh banget, karena di dalam negerinya udah dihancurin semua. Sebenarnya tinggal kekuatan militer, sama Iran yang tinggal punya itu kekuatan militer, sama yang masih mendukung rezimnya sekarang. Oke. Berarti, di sini, mengenai apa yang terjadi di Iran, Mmm, kita juga bisa tahu dari beberapa media bahwa memang, di Iran itu sekarang demonstran terbagi jadi 2 nih, Bang. oh ya, Ada yang mengkritisi, artinya ya, demonstran yang mengkritisi pemerintah dan ada yang membela pemerintah, ya ya. itu revolusionernya, Ya, itu. enggak revolusi. Artinya kan begini, sekarang itu yang terjadi di Iran itu adalah kalau kita lihat secara garis besar ya, Mhm, rakyat versus pemerintah. ya ya karena di dalamnya itu udah propagandanya Amerika udah gila. Ya, memang memang kekacauan yang ada itu dibumbui ya, Iya, udah. jadi semakin kacau. Nah, melihat kekacauan ini Bang, apa ya, ini kacau banget ya, kacau Mhm. banget. Kita nggak ngebayangin kalau ini terjadi sama kita ya, mungkin, wah ini kacau banget. Nah, kira-kira apa sih Bang, manfaatnya kalau perlunya apa sih kita harus tahu tuh, kenapa kita harus tahu gitu? Kenapa kita, berita-berita kayak gini nih, itu tuh sebenarnya penting tuh kenapa? Bang, kita ini sekarang, ini berbicara dunia ya, Ya. negara ini kan saling ada koalisi, ada juga musuh kan Ya gitu. ya ya ya. Jadi peta kekuatan dunia itu yang harus kita baca, kita harus tahu. Mmm. Yang jelas ketika masalahnya Iran sama Venezuela, apalagi sebelumnya Venezuela, Ya ya ya. udah jelas kalau BBM kita ini kemungkinan besar nih Oh, dia meroket lagi tuh. pengaruhnya ke harga minyak ya, Ya ke iya, harga minyak udah dunia. pasti itu. Artinya, eee, pengaruh langsungnya ke kita sebagai masyarakat itu, meningkatnya harga minyak ya, yang itu biasanya selama ini kalau harga minyak naik, yang lain ikut naik ya. Nah, Sampai ongkos angkot aja kita naik angkot bisa naik ya, baik. parah itu kenaikannya. Oke Bang, sekarang kita mau ngulik
beberapa berita di media ya, Mhm. biar biar Abang langsung komentarin. Ini katanya saking parahnya, kerusuhan di sana ini semakin brutal, Bang. Sampai tempat ibadah, masjid di sana, itu sampai dibakar dan, apa namanya, rumah sakit juga sampai dibakar. Itu gimana, Bang? Menurut Abang, eee, apakah ada kekacauan yang lebih kacau dari ini? Artinya tempat ibadah loh, Bang. Kita nggak memandang agamanya ya, Mmm. agama apa nih. Bahkan di Islam pun dalam peperangan kita dilarang untuk merusak tempat ibadah orang lain. Ini tempat ibadah sampai dihancurkan. Berarti ini menurut Abang nih udah sekacau apa dan kira-kira ada nggak sih kekacauan yang lebih parah dari ini? Nah, kalau kita bicara tempat ibadah kan itu berarti kan tempat ibadah mereka juga kan. Iya, Mungkin nggak sih, mereka sendiri yang menghancurkan walaupun sekejam apapun? iya juga sih. Dia juga masuk akal sih. Mungkin dia mau semarah apa kayaknya kalau mau ngancurin Nah, tempat ibadah kalau kita sendiri. kaitin sama Amerika gimana? Iya 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 iya, mau bisa jadi sih. Tapi Israel, kita kaitin lagi dengan Israel, iya iya iya. mungkin nggak? Berarti memang itu bukan bukan ini ya, bukan pure, ungkapan dari kekesalan masyarakatnya mungkin ya? Kita bisa bilang seperti itu ya? Kita ini sebenarnya kesulitan banget mencari media yang melaporkan dari sana karena pemadaman tadi. Oh iya, Iya kan? bener 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 bener. Jadi di sana itu, salah satu pemicunya itu memang ada pemerintah untuk menutup informasi keluar Mhm. dari sana untuk keluar itu pemadaman listrik dan pemutusan jaringan internet. Internet. Jadi memang betul-betul informasinya itu betul-betul terbatas gitu ya, Bang, ya? Iya bener. Memang terbatas informasinya. Tapi kan kita nggak tahu Bang, nih yang di dalamnya yang penyusup-penyusup dari Mama Rika tadi, Ya, kita nggak tahu mereka pakai telepon satelit bisa nggak saling menghubungi sana. iya 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 iya. Jadi ini pada dasarnya Amerika ini memang ini ya, memang gampang terlibat ya sama isu-isu internasional ini. Amerika selalu terlibat ya. Intinya Bang, kalau negara itu ada minyak, ada sesuatu yang lebih yang Dari dia bisa manfaatkan, Amerika. kenapa dia nggak nganut Thailand gitu yang nggak punya sumber daya? Mmm. Ya coba dan Betul. Singapura coba. Iya 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 iya. Berarti memang dia ada resource ya Nah, yang diincar ya. kedua kan kalau di Timur Tengah ini yang menganut sistem teokrasi mutlak ini kan nggak cuma satu Bang, banyak. Oh gitu. Jadi ke titik titik lemahnya teokrasi mutlak ini kan mereka memang menganut kalau dalam internasionalnya bahasanya demokrasi, demokratis, Iya. ya kan? Tapi Tapi justru bertolak belakang ya. tapi di dalamnya kan ada teokrasi Mmm. mutlak tadi. Iya iya iya. Karena kan sebenarnya kan demokrasi itu, indahnya demokrasi itu adalah kritik. Iya, Tapi kalau di situ dia mengatasnamakan dia sebagai demokrasi, tapi dia mengharamkan yang namanya kritik, ini iya, udah di sistemnya sendiri udah ada cacat bawaan. udah nggak bisa didemokrasi. Iya iya Nah, iya, ada cacat bawaan seperti itu. tapi ini nih kalau menurut pendapat saya Bang ya, ya nggak ada yang lain perbuatannya Mama Rika. Amerika ya. Iya, Terus gini Bang, selain Amerika ada nggak sih yang terlibat? Mungkin Rusia, Cina mungkin? bukan koalisi sih Bang, kalau si Rusia sama Cina itu jauh, tapi kalau Israel itu kemungkinan. Kalau Israel mungkin dia ini, dia Bom kemarin. ada di sisi Amerika. Iya, Ini ada yang ngebela nggak ini? Iran Heeh. ada, karena Iran kan Mungkin dari negara-negara Arab mungkin? iya, negara-negara Teluk lah. Iya iya iya, dari negara-negara Arab. Tapi mereka juga kalau sepertinya kalau mau membela habis-habisan itu beda, karena tahu sendiri kan kalau di Iran itu mereka ada paham yang berbeda dengan negara-negara lain. Iya, bener. Mereka kan Syiah, ya kan? Karena mereka Syiah juga kemungkinan besar ini membelanya yang saya baca tadi ada si, eee, Suriah sama lupa saya satunya, Lebanon? Lebanon, bukan. Suriah itu nggak boleh kapal Amerika, kapal induknya, Heeh. nggak boleh apa, berlayar di situ. Itu cuman jadi kecil-kecil aja mereka bantunya.
negara-negara Arab itu. Hanya sekedar, sejenis, apa namanya, embargo mungkin ya, boykot. Larangan Ya larangan ya ya. larangan. Jadi gini, kalau kapal induk itu kan mereka itu kan atau kapal perang itu kan kalau lebih deket presisi nih, Lebih presisi nih rudal-rudalnya kalau memang siap tempur, oh tapi nggak berarti lolos. berarti Amerika ini udah ada Udah ancang-ancang berangkat Bang, udah ada ancang-ancang berangkat. mau ikut-ikutan ya, secara militer? Kalau secara militer udah dari kemarin mereka berangkat Oh gitu. kapal induknya. Udah ready ya Udah berarti ya? Memang mau memang niat niat banget ya? positif Bang, kalau ini, kalau menurut pengamatan saya, nanti hampir sama-sama Venezuela ini. Iya ya. Berarti Amerika ini terlibat di banyak ya, banyak. Cuman yang baru-baru ini dalam waktu yang bersamaan, Amerika terlibat dalam, konflik dengan Venezuela. Kemudian dalam waktu yang bersamaan Minyak juga minyak lagi kan. iya, dengan waktu yang bersamaan juga dengan, apa namanya, Suriah juga. Nah, ya. Kemudian dengan, eee Greenland ya, Greenland juga ya. Greenland. Padahal itu sama aja ini, anak muridnya semua, Ya itu mau atoid. diapain sebenarnya, aduh. Terus yang baru-baru ini yang masih hangat ini, dia terlibat dengan Iran. Kembali lagi itu dia ke yang diincar adalah, sumber daya ya, minyak ya, Pasti. minyak. Oke, eee, itu kan gini Bang, itu mungkin kalau secara, secara terang-terangan mungkin nggak akan terungkap ya itu ya, cuma kan itu kan bagian dari, tebak-tebakan kita nih dan sebenarnya masuk akal. Saya pun, setuju dengan itu. Iya. Kemungkinan lain Bang, kira-kira menurut Abang nih, kerusuhan ini akan berlanjut, kemudian kira-kira, eee, kemungkinan terburuknya apa? Kayaknya Bang, ini nih kalau perang pun nggak sampai perang. Karena secara garis besarnya Amerika tuh udah di dalam sana, tapi dengan politik yang berbeda, bukan bentuknya perang perang fisik. Oh berarti memang Amerika ini banyak cara ya? Iya, bukan lagi banyak cara. Banyak cara dia? Ini kan kemungkinan besarnya sebelum terjadinya rezim sekarang. Dulu kan Amerika udah masuk juga tuh rezimnya. Oh ya, dia sempat ada revolusi juga ya? Ya ada revolusi, itu kan didorong juga sama Amerika. Berarti kan pada dasarnya sebenarnya yang sekarang ini sudah hasil revolusi ya? Sudah hasil sebuah pengorbanan ya? Sudah hasil sebuah pengorbanan, sudah hasil dari Amerika, tapi mereka kan berbalik. Karena mereka udah ngerasa udah mampu secara militer, sayangnya mereka ini, Iran khususnya, mereka ini nggak ngelihat dalam segi ekonomi, "Gua ini mampu nggak sih Mampu untuk untuk kalau gua ini bengal sama Amerika?" oh, iya iya iya, maksudnya tuh dia ini ya, dia sedikit ngeyel lah ya? Sedikit sedikit ngeyel, nggak mau ikut aturan Amerika, mampu nggak sih? Mereka memandangnya hanya sebatas mampu di militer, padahal secara ekonomi mereka rapuh. Karena memang sumber dayanya cuman minyak ya? Iya, Sumber ininya ya, bahkan dulu itu disubsidi semua Bang, dari minyak itu, masyarakat dienakin masyarakat. masyarakatnya. Iya. Nah itulah, makanya kadang di Indonesia kan masyarakat kita kan pengennya disubsidi, Ya, maunya apa-apa murah. oh maunya apa-apa murah, semua enak, nggak usah dipajak kalau bisa. Ya, Sebenarnya bisa, bisa. Indonesia bisa banget, Tapi tapi rapuh kan. Ketika sistem perekonomian lainnya itu rapuh, jatuh, masyarakat kayak mana? oh iya iya iya. Berarti memang, eee, kalau kita maksudnya kalau kita kaitkan dengan yang ada di negara kita, Heeh. berarti memang ini ya, Sem eee, kemungkinan-kemungkinan yang, apa namanya, yang bisa, apa namanya, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan akibat sesuatu yang terjadi di luar sana, Iya, itu sangat mungkin ya terjadi berarti ya memang ya? iya terjadi tapi kan, eee, ap masyarakat kita juga kan memang sudah dibuat kuat oleh negara kita.
Kuat dalam arti kuat dalam artian kan untuk melawan ekonomi, kita nggak males-malesan ya kan, oh, iya iya. gitu loh. Berarti ini ya, kita sudah dilatih ya, Iya, sudah kita dilatih. dilatih, nggak dari dalam negeri kita dapat duitnya, kita dari YouTube, dari luar negeri, Oh, iya ya kan? iya. Mau nggak mau kan Heeh. udah memang punya kekuatan itu Iya, sendiri. karena kita udah, kita dilatih untuk kejepit. Nah, Nah, bener. kalau udah kejepit kan kita harus ambil tindakan nih, kalau enggak nih kita kejepit terus kan. Jadi Iran, masyarakat tidur-tiduran dapat subsidi. Iya 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 iya. Mau anak sakit nggak mikir mau mau bayar rumah sakit. Iya iya, bener bener. Istri mau melahirkan juga Iya, kan. betul kan nggak mikir. Bener 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 bener. Rumah sakit udah disubsidi semua. Oke. Jadi, sekacau itu ya, yang terjadi di Iran sehingga, kita sebagai masyarakat awam perlu tahu. Kenapa kita perlu tahu? Karena memang, yang pertama, bagaimana jika peristiwa itu terjadi di negara kita? Amit-amit nih ya, Ya, amit-amit ya. Karena sumber otomatis dan bis. otomatis kacau, kacau banget dan itu, mengeluarkan harga yang sangat besar ya, sangat mahal ya, harga harga untuk apa namanya, untuk membayar kejadian itu sangat mahal dan itu ya kita berharap jangan sampai terjadi ya. Artinya kita juga harus belajar dari Iran, apa yang tidak harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan dari Iran itu ya, Nah, itu ya. kita memang harus apa ya, baca situasi kan. Iya, karena di situ ada pengaruh secara langsung dan ada pengaruh secara tidak langsung ya. Secara tidak langsungnya mungkin kita beranggapan, ini kalau terjadi di negara kita karena bukan nggak mungkin ya, karena bukan nggak mungkin ya itu terjadi. Ngelebar dikit ya, Bang, ya. Ya, Cina tuh 20% tarifnya, 200% tarif. tarif apa tuh? Tarif Ekspor. ekspor impor main ke Amerika barang mereka. Tapi mampu, Oh iya. mereka mampu melawan itu karena sumber daya, SDM mereka SDM, kuat. ya ya SDM ya. SDM itu penting. Karena sumber daya sebanyak apapun ya, Menurut Bang. punya tambang nikel, batu bara, sawit, tapi kalau SDM-nya kurang ya akhirnya bukan menguasai tapi dikuasai. Nah, Bang, kalau nikel kita jadi rebutan, Ya ya. kira-kira kita bisa jadi kayak Iran nggak ya? Nah itu yang makanya kita harus belajar banyak dari Iran. Iya. Karena kejadian di Iran ini bukan kita nggak boleh berpikir, "Ah, itu kan di luar, yang penting di sini kita bisa makan." Nggak bisa. Nggak bisa. Itu pemikiran yang berbahaya. Artinya ketika listrik dipadamkan oleh penguasa, kemudian internet diputus dari dunia luar, itu kacau kacau. Karena sekarang banyak sektor sektor ekonomi berjalan landasannya itu harus ada listrik dan harus ada akses internet. Ketika itu putus, banyak yang berjalan. Marah dong, marah dong. Iya, itu bakalan bakalan kacau dan mungkin bisa lebih kacau ya, karena Indonesia lebih besar. Tapi gini juga, Bang, alasannya mungkin tepat juga dari sisi pertahanan Iran. Ini Sisi sorry nih, pertahanan. sisi pertahanan. Ketika Starlink atau satelit-satelit yang sudah ada yang digunakan itu kekuatannya memang basisnya Amerika kan, mereka mungkin aja dong dong takut dispionase Oh, iya iya. pertahanannya Iran, ya kan? Iya iya. Yang jelas Dalihnya si pemerintah Iran ini bisa bisa aja itu gitu loh. iya, Iya kan? Mereka bisa berdalih, tapi kan kalau digoreng tapi masyarakat lebih paham lah, iya apa ya iya kan. gitu. Artinya kan dia pemerintah di sana itu nggak mau, apa namanya, nggak mau dunia tahu apa yang terjadi di sana secara akurat, Nah, pastinya ya kan? kalau secara garis besarnya itu. Mhm. Jadi itu ya, eee, efek langsungnya itu adalah ya bisa-bisa harga naik segala macam kan, sedangkan ekonomi yang tadinya diprediksi akan naik sekian persen segala macam, ya kan masih seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti itu tambah kacau dan bisa-bisa mengacaukan karena posisi Iran ini katanya penting ya untuk ini, karena dia, jalur penghubung antara Eropa dan Iya. Asia. Artinya penting juga gitu loh. Kalau kalau terjadi kekacauan di sana, sepertinya
kita juga bisa kena imbas gitu kan kalau kalau ini masih kacau. Pasti harga minyak itu pasti. Ya makanya, kita nggak boleh acuh sama hal-hal yang seperti ini, kayak kemarin yang terjadi di Venezuela, kemudian kekacauan-kekacauan yang terjadi antara Palestina dan Israel, ya kita harus, minimal minimal kita peduli atas Mhm. nama kemanusiaan. Karena di situ sudah pasti terjadi banyak pelanggaran HAM ya, Bang, ya. Iya, Itu udah terjadi tapi kalau terjadinya perang ini Bang, perang fisik ya, mmm, bingung juga Amerika ini. maksudnya? Dia ini udah koalisinya udah berkurang gara-gara dia ngomongin Greenland mau gua ambil nih. Oh, iya ya. Tapi berarti kan dia berani berpikir seperti itu, berarti kan dia merasa dia sudah cukup kuat. Kuat dong 2 jam dia ngambil Maduro. Iya ya. Iya iya, dia untuk meruntuhkan, pemerintahan Venezuela kemarin itu 2 jam 2 jam presidennya selesai. selesai coba. Nah, ini kalau menurut Abang, kalau Prabowo kalau Prabowo yang dijemput butuh berapa jam, Bang? 9 jam mungkin ya, karena jauh perjalanan. nya bunker Kak. Tapi enggak lah, mungkin dijemputnya mungkin untuk ini, mungkin untuk makan-makan mungkin ya, untuk makan bersama di sana, Mie bukan tek tek. bukan untuk yang aneh-aneh. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Di sini, kita bukan sok tahu, kita bukan sok pinter, kita cuman, ngobrol aja, Bang, ya. Kita ngobrolin isu yang ada, kita ngobrolin berita yang ada ya, yang setuju boleh setuju, yang nggak setuju atau punya informasi yang lebih valid boleh ditambahkan di kolom komentar, ya. Mungkin itu aja, Bang, ya. Iya, Sampai betul. jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Berapa menit, Mas? Udah itu udah mau setengah jam, lanjut.